Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, me- saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair ini adalah salah satu metode pemisahan ya, yang digunakan untuk memisahkan pelarut organik. Alatnya yang digunakan adalah corong pisah namanya. Apa prinsip dasar ekstraksi cair-cair? Nah, prinsipnya adalah koefisien partisi ya atau koefisien distribusi zat terlarut dalam dua pelarut yang tidak bercampur atau immiscible. Jadi, dalam ekstraksi cair-cair ini, kita akan memisahkan suatu senyawa organik dalam dua pelarut yang tidak bercampur. Nah, secara umum, koefisien partisi dalam ekstraksi cair-cair dihitung dengan menggunakan rumus konsentrasi rafinat dibagi konsentrasi ekstraktan. Nah, contoh, ekstraksi cair-cair sederhana dilakukan dalam corong pisah dengan cara sebagai berikut. Sampel dilarutkan dalam salah satu pelarut atau rafinat. Jadi pelarut pertama yang digunakan untuk melarutkan zat aktif itu disebut rafinat. Kemudian kita masukkan si zat aktif ke dalam rafinat. Kemudian ke dalam corong pisah kita tambahkan pelarut lainnya atau ekstraktan. Jadi tambahan pelarut kedua kita sebut namanya ekstraktan. Kemudian dilakukan pengocokan. Pengocokannya nggak perlu kuat-kuat, pelan aja ya. Setelah pengocokan, komponen dalam sampel akan terdistribusi di antara dua fase sampai terjadi kesetimbangan. Idealnya, satu komponen tetap berada di rafinat dan yang lainnya terekstraksi ke dalam ekstraktan. Nah, ini adalah alat corong pisah. Nah, saya akan misalkan kita akan melakukan pemisahan kafein dengan dua pelarut yang berbeda. Misalkan air dan kloroform. Karena biasanya untuk memisahkan kafein kita menggunakan dua pelarut yaitu air dan kloroform. Air sifatnya polar, kloroform sifatnya nonpolar. Sehingga dia tidak bisa bercampur. Nanti akan terbentuk dua fase seperti ini. Kita misalkan rafinatnya adalah air. Jadi misal kita mengekstrak kopi dengan menggunakan pelarut air. Nah, karena dalam proses ekstraksi yang kita ambil itu tidak hanya kafeinnya, pasti ada zat-zat lain yang terlarut. Tapi kita misalkan ingin memisahkan kafeinnya, mengambil kafeinnya dari si pelarut air tersebut ya, karena kita mengekstraksinya pakai pelarut air. Kita tambahkanlah ekstraktan gitu ke dalam campuran tersebut. Jadi di sini misalkan pertama kali kita simpan ekstrak air ya yang sudah berisi kafein dan zat-zat lainnya yang terkandung dalam ekstrak. Kemudian kita tambahkan ke corong pisah tersebut kloroform. Nah, ini dua pelarut ini tidak akan bercampur. Nah, sekarang kita cek di farmakope. Kelarutan kafein di kloroform itu lebih baik atau lebih bagus dibandingkan kelarutan kafein di air. Maka kafein yang tadinya terlarut di air dia akan berpindah sebagian sesuai konstanta distribusinya itu akan berpindah ke kloroform. Jadi kita lakukan pengocokan, selama pengocokan akan terjadi perpindahan kafein dari fase air ke fase kloroform. Lama pengocokan, kekuatan pengocokan akan menentukan juga seberapa banyak kafein yang berpindah dari fase air ke fase kloroform.
Jadi terus ya, dikocok, biasanya sih sekitar 15-30 menit kita melakukan pengocokan. Nah, di akhir ekstraksi cair-cair, ini akan terjadi kesetimbangan. Apa itu kesetimbangan? Ya udah sama-sama jenuh. Kloroform mengandung kafein, sama-sama mengandung kafein dengan konsentrasi tertentu, dan air juga mengandung kafein dengan konsentrasi tertentu. Karena secara prinsip kelarutan kafein ini terlarutnya di kloroform, maka kemungkinan besar kafein yang masuk ke fase kloroform di proses akhir ya, itu akan lebih banyak dibandingkan di kafein di fase akhir. Sehingga nanti saat selesai proses ekstraksi cair-cairnya, nanti kita buka ya bagian klepnya, kita buka, fase airnya kita buang, yang kita ambil hanya fase kloroformnya saja. Nah, apa syarat pelarut untuk ekstraksi cair-cair? Jadi ini harus kita pertimbangkan. Yang pertama, pelarutnya itu tidak boleh bercampur. Dan yang kedua, memiliki kelarutan yang berbeda. Jadi misalkan tadi contohnya air dan kloroform. Yang satu kloroformnya melarutkan si kafein, yang satu airnya kurang melarutkan kafein. Dan yang paling penting itu tidak boleh bercampur karena agar mudah untuk dipisahkan. Aplikasi ekstraksi cair-cair ini untuk apa saja sih? Cukup luas. Yang pertama untuk memisahkan ion-ion logam. Di antaranya senyawa logam atau senyawa kompleks atau campuran senyawa organik yang kompleks. Aplikasi lain yang banyak digunakan adalah pemurnian produk hasil reaksi dari matrik yang tidak diinginkan. Nah, ekstraksi cair-cair ini juga banyak digunakan untuk preparasi sampel untuk analisis, ya. Nah, macam metode ekstraksi cair-cair ada dua. Ada yang bertahap dengan menggunakan corong pisah, ada ekstraksi sinambung dengan menggunakan perkolator Jalade atau nama lainnya alat Craig, yaitu alat distribusi lawan arus. Yang kita kerjakan di lab ya insya Allah kalau ada kesempatan itu dengan menggunakan corong pisah.